Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, pada hari ini kita telah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari keempat, hari ketiga di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada hari ketiga ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ketiga ini kita mempunyai keutamaan bulan puasa atau Ramadan. Allah memberi kepada orang yang berpuasa taman permata yang indah di surga Firdaus. Di antaranya 12.000 rumah dari cahaya. Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang berpuasa dengan kesungguhan dan dilengkapi dengan amal ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sedekah, sholat sunnah dan sebagainya. Pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-13. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku ini beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tiap hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah sekalian, Rasulullah saja dalam sehari semalam meminta taubat, meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala mencapai 70 kali. Bayangkan Rasulullah yang tidak punya dosa, yang dijaga dari kesalahannya, meminta taubat 70 kali. Bagaimana kalau kita umat manusia yang penuh dengan dosa, umat manusia yang penuh dengan kesalahan, umat manusia yang sehari-harinya bergelumur dengan dosa, dengan kesalahan, kita tidak pernah minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada manusia yang suci, bersih sesuci dan bersih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari dosa maksiat, apalagi menzolimi orang lain. Tapi dia menyatakan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar minimal 70 kali setiap hari. Hal ini bukan semata-mata buat beliau, tapi beristighfar buat umatnya sekaligus supaya jadi contoh. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali meminta ampun, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung, berbahagia kita memiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap hari dan memintakan ampun untuk kita semua. Oleh karenanya kita manusia yang sangat penuh dengan dosa, yang berlumuran dosa setiap hari, kesalahan kita kepada umat manusia, kesalahan kita terhadap orang tua kita,
kesalahan kita terhadap tetangga-tetangga kita, terhadap teman-teman kita, kita memintakan ampun. Rasulullah saja 70 kali dalam sehari, bagaimana dengan kita yang berlumuran dengan dosa? Beristighfar ternyata bukan hanya untuk menghapus dosa, akan tapi banyak faedahnya. Di antaranya menahan siksa yang akan datang sesuai yang dijelaskan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liwazibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, kepada Kangjeng Nabi Muhammad, berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampun. Jadi beristighfar bukan hanya meminta taubat, meminta ampun, juga untuk menahan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan setiap hari untuk membaca istighfar minimal dalam waktu sholat, setelah waktu sholat, setelah sholat 5 waktu, minimal membaca istighfar kita 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat, pada sore hari ini juga dalam hadis ini menjelaskan faedah beristighfar, faedah meminta ampun, diantaranya mengundang hujan secara teratur, menyuburkan pertanian dan tanaman, memberkahkan ekonomi, bisa mendatangkan anak bagi pasangan yang belum punya anak. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah, ternyata istighfar itu banyak faedahnya. Hari ini kita sedang masih dilanda dengan ujian yang dinamakan virus corona. Mudah-mudahan ekonomi kita di bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan-bulan yang lalu, karena cobaan, karena penyakit dan wabah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah puasa di bulan Ramadan. Sesuai yang diriwayatkan atau yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa baina wa yaj'alu lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sering ini ayat ini bisa kita auratkan setiap malam, bisa dibacakan untuk aurat kita meminta istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa baina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai-sungai. Subhanallah walhamdulillah. Ternyata beristighfar untuk segala faedah yang kita inginkan, untuk segala faedah yang kita butuhkan, untuk segala harapan-harapan yang kita cita-citakan. Di antaranya ketika kita
ingin turun hujan hari ini. Alhamdulillah, hujan dengan berkah mengiringi sore kita Pak. Sore kita ini mudah-mudahan turunnya hujan ini membawa berkah untuk kita semua. Bagi umat manusia yang belum memiliki anak, mudah-mudahan dengan beristighfar ini diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Di antaranya lagi hikmah ini adalah meminta jalan keluar dalam menghadapi kesulitan, menyenangkan hati dan mendatangkan rezeki di luar perkiraan. Ini sesuai hadis bahwa Allah akan memberikan faedah-faedah kepada kita ketika kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, pada hari ketiga ini di bulan Ramadan kita perbanyaklah istighfar, meminta ampun, meminta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah manusia yang selalu ada, yang banyak kesalahan, yang banyak kekeliruan, juga banyak hal-hal yang kita masih tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Istighfar ini membawa kebaikan-kebaikan untuk kita semua, membawa berkah dan dari ekonomi pasangan kita, keturunan kita juga dimurahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sore hari ini kultum atau nasihat terutama untuk diri saya sendiri, untuk pribadi, mudah-mudahan saya selalu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pribadi ini masih banyak kesalahan dan dosa-dosa yang selalu dilakukan setiap hari. Mudah-mudahan kita semua hari ketiga di bulan Ramadan ini kita diberikan surga, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, surga Firdaus. Hadanallahu azmain ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.